Kelas berapa, nak? Kelas 7, Tat. Ingat gak di hari apa kamu dibully? Enggak. Tapi ingat gak bagaimana kronologis kamu dibully? Ingat. Boleh diceritain? Boleh. Bagaimana kronologinya? Mereka sering membuli saya, Tat. Pernah nasi saya diisi kecoa. Lemari saya juga dimasuki tikus. Baju saya juga bolong-bolong. Mereka juga ngejek saya, anak haram. Padahal orang tua saya cerai. Lalu, Mereka juga sengaja meloroti sarung saya. Padahal di tempat umum. Saya malu. Lalu saya melawan. Saya dipukul, Tat. Ini, Tat. Lalu Ustaz Sultan menghalangi saya. Dan Ustaz Sultan juga yang kena pukul. Ibu pergi saja sama bapak. Sultan akan tinggal di pesantren. Sultan, Cepat, kemasin barang-barang kamu. berbeda-beda tapi tetap beda. Ayah, Sultan merindukan ayah. Bagaimana kabarmu, nak? Apa kamu baik-baik saja? Bagaimana kabar ibumu? Tidak, ibu sudah bahagia dengan keluarga barunya. Sultan tidak diinginkan ibu. Apa kamu yakin? Kamu sudah tanya dengan ibumu. Dengarkan, nak. Meskipun daun-daun berguguran, ranting-ranting berjatuhan, bahkan jika dunia ini pun harus hancur, ayah ibu tetap sayang sama kamu, nak. Ayah! Sultan masih rindu. Ayah! Ayah! Ari! Airi! Minum, Ton. Sudah. Jangan banyak gerak dulu. Ayo istirahat lagi. Tolong semua keluar dulu. Biarkan dia istirahat. Ustaz Anam, tolong panggil 3 anak tadi. Kamu ke kamarmu, lapor pada pembinamu. Bilang ke beliau, suruh ke kantor keamanan sekarang. Kita akan mengurus kasus ini. Saya akan menghadap Kiai supaya mendorong adanya rapat bersama yayasan sekarang. Supaya mengadakan rapat umum. baik Ustadz. Baik, Ustaz. Saya tinggal di sini ya, Ustaz. Iya, Ari, terima kasih. Gi, Ustaz. Seharusnya Ustadz Sultan itu dihadirkan di sini. Karena selain dia jadi korban perundungan bullying di pondok pesantren ini dan saksi mata, saya sangat setuju dengan usulannya. Tapi kan saya harus berunding, bermusyawarah dulu dengan bapak-bapak. Ngapunten, Yai. Kita tidak bisa gegabah hanya berdasarkan 1-2 kasus saja. Dan kita juga nggak bisa hanya mendengarkan dari satu ustadz saja. Ini perihal pendanaan yang cukup besar. Ngapunten, Yai. Terkait keuangan pondok pesantren, ini bertanggung jawab sama dengan wali santri. Ngapunten, Pak Ahmad Bururis. Kalau memang betul uang kas kita dari para santri, seharusnya tindakan kekerasan dan perundungan di dalam pondok pesantren, bagian tanggung jawab kita terhadap wali santri
yang menitipkan anaknya di pondok ini dengan harapan agar anaknya dapat aman dan nyaman dalam belajar. Betul itu, saya sependapat dengan Ustadz Mas Duki. Kita harus melaksanakan program ini. Sebagaimana atas usulan Sultan, perlu adanya tim riset independen yang langsung didanai oleh pondok. Dan tentunya kita juga harus menghadirkan tim psikolog untuk meneliti kejiwaan dan mental seluruh santri kita. Bagaimana? Ya mohon maaf, tetap saja yang namanya independen ya didanai mandiri. Ya kalau begitu minta saja Ustadz Sultan dan kawan-kawannya yang mendukung untuk mendanai. Biarkan kas pondok untuk kepentingan pendidikan kita. Ngapunten semuanya. Sebaiknya kita membicarakan hal ini pelan-pelan saja, supaya kita tidak salah ambil langkah dalam menangani masalah ini. Betul, Gus. Banyak hal yang dibahas berlarut-larut di dalam pondok pesantren tanpa realisasi. Dan pada akhirnya berujung ketidakjelasan. Ngapunten kalau saya lancang. Ya nggak bisa. Pendanaan itu harus dari sponsor. Ngawur sampean. Saya rasa Anda terlalu ikut campur, Ustadz. Bagaimana Bu Bendahara? Aman keuangan kita? Enggak. Anda secara tidak langsung tidak setuju dengan usulannya Sultan. Yang mana itu saya kira masuk akal usulannya. Tentu. Karena dia adalah korban bully. Betul. Kesempatan. Saya setuju. Tapi dananya jangan ambil dari pesantren. Loh, apa yang nggak bisa, Ustadz? Lah, boleh saja fan-fan aja. Keuangan kita minim laporan terakhir. Loh, bagaimana tadi? Mengatakan kok tidak bisa. Padahal uang kas kita banyak dari wali santri. Tenang, kita bisa menyelesaikan masalah ini. Enggak, tapi kita harus kolaborasi dengan sponsor. Itu sudah bisa dipastikan cair apa enggak, Ustaz? Bisa. Betul, saya pastikan langsung. Kalau kita berkolaborasi dengan sponsor, berarti kita lemah dong dalam keuangan. Tidak, kolaborasi itu tidak hanya sekedar kita memerlukan kerja. banyak data dalam menangani kasus ini. Tapi Supaya tidak ada kesalahan dalam mengambil keputusan. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Enggak, kita harus kolaborasi dengan sponsor. Itu sudah bisa dipastikan cair apa enggak? Bisa. Ya pasti ya. Betul. Saya pastikan lagi. Loh, kalau kita berkolaborasi dengan sponsor, berarti kita lemah dalam keuangan. Loh, tidak. Kolaborasi itu tidak hanya sekedar kita memerlukan banyak data dalam menangani kasus ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Yai, maaf saya terlambat. Silahkan duduk. Kamu sudah ditunggu dari tadi. Pak Yai, Ibu Nyai, Pak Fazal, Gus, dan para asatis yang saya hormati. Jujur, memang saya yang punya ide program ini. Selain karena saya adalah korban kekerasan di pesantren ini yang mencoba bangkit dari keterpurukan mental dan trauma, saya juga membayang-bayangkan perasaan wali santri yang anaknya di sini diperlakukan tidak baik, menjadi korban kekerasan, padahal mereka menginginkan anaknya belajar agama dan sekolah dengan benar. Begitu juga orang tua wali santri yang ingin anaknya di sini belajar adab, akhlak, dan sopan santun. Diharapkan ketika pulang dia akan menjadi anak yang baik. Tapi apa faktanya di sini? Mereka malah menjadi pelaku perundungan, bahkan kekerasan fisik. Bisa ditanyakan kepada keamanan datanya, berapa banyak jumlahnya. Ada pula kasus penghakiman sendiri oleh santri kepada santri, yang seharusnya peran diambil oleh keamanan, tapi diambil alih oleh santri tanpa aturan, sehingga menjadi hukum rimba. Apakah ini yang kita inginkan? Uang, dana. Apakah ini penting hanya disimpan di laci bank, sedangkan
ada hal yang mengancam proses pendidikan di pesantren ini. Baiklah, Bapak, Ibu, para ustadz, atas hasil musyawarah dan usulan pada rapat hari ini, saya memutuskan akan menjalankan 2 program yang kita jalankan. Yang pertama, saya akan membuat riset atas perundungan, kekerasan, dan bullying di pondok pesantren ini. Yang nomor 2, saya akan mendatangkan psikolog untuk mengetes para santri atas kenyamanan yang ada di pondok ini, ketentraman di pondok ini. Kalau memang yayasan tidak mendanai program ini, insya Allah saya pribadi akan mendanai program ini. Kafetera siap membiayai pendanaannya, Yai. Terima kasih, terima kasih. Selamat ya Ton, tolong dibuat RAB-nya. Yayasan akan mendukung penuh program ini. Terima kasih, Pak.